Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Unindera untuk mata kuliah perpajakan Indonesia. Tibalah kita pada pertemuan ke-15. Apa yang akan kita bahas? Mari kita lihat di screen-nya atau di PPT-nya. Saya akan share. Nah, ternyata yang akan kita bahas di sini adalah yang akan kita bahas di PPT-nya adalah, sebentar ya, gimana caranya geser? Pengadilan pajak. Ya, pengadilan pajak. Ini adalah bagian terakhir dari seluruh pembahasan kita di perpajakan Indonesia. Perpajakan Indonesia dimulai dengan apa aja yang dibahas di perpajakan, istilah-istilah perpajakan, kemudian pajak penghasilan, kemudian ada rekonsiliasi fiskal, kemudian beberapa hal tentang pajak yang tidak termasuk dalam pajak penghasilan. Hari ini kita bicara tentang apa yang disebut dengan pengadilan pajak. Nah, pengadilan pajak ini sebetulnya bicaranya itu lebih kepada kalau terjadi sengketa perpajakan, kemudian ada banding, banding bisa dari dua belah pihak, dan kemudian ada peninjauan kembali. Ya, jadi sebetulnya flow-nya itu gini, yang dituju itu yang terakhir, keputusan pengadilan. Tapi harus ada proses. Prosesnya yaitu sengketa pajak, kemudian ada banding, ada peninjauan kembali. Nah, apa yang nanti akan diharapkan dari baik wajib pajak maupun penarik pajak adalah pengadilan menolak apa yang diajukan baik oleh WP maupun oleh si eh, penarik pajak. Satu, itu menolak ya. Menolak tuh jadi apa yang diajukan eh, tidak disetujui. Kemudian yang kedua adalah mengabulkan tapi sebagian. Jadi ada klausul-klausul yang akan dijadikan sebagai alasan. Nah, yang ini oke, yang ini enggak, yang ini oke, yang ini enggak. Itu namanya mengabulkan sebagian. Atau mengabulkan seluruhnya. Ada banding yang si wajib pajak atau wajib pajak atau penarik pajak. Nanti akan ada, oke, semua yang diajukan itu dikabulkan seluruhnya oleh pengadilan. Artinya memenangkan yang mengajukan banding atau justru menambah pajaknya, menambah. Kalau misalnya eh, ngajukan, saya minta dikurangi sekian. Oh, nggak bisa, ini justru sebetulnya masih kurang, harus ditambah. Nah, kemudian membatalkan apa yang diajukan, ini secara pengadilan pajak tidak bisa diproses, maka dinyatakan batal. Nah, itu 5 hal yang bisa terjadi setelah dilakukannya banding, kemudian peninjauan kembali. Ya. Nah, kemudian kita lihat ya, sengketa pajak. Apa itu sengketa pajak? Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak. Nah, misalnya nih, kita beli barang. Saya sebagai wajib pajak, karena saya beli barang. Penanggung pajaknya siapa? Yang jual. Ya, wajib pajak, penanggung pajak. Nah, ada sengketanya dengan siapa? Dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan. Jadi ada sengketa ini antara wajib pajak, sebentar, ada transaksi antara wajib pajak dan penanggung, tapi nanti sengketanya dengan pejabat. Nah, ini nanti yang akan diajukan, gugat. Saya kok diharuskan bayar segini, gitu. Nanti diajukanlah ke pengadilan pajak. Biasanya itu ya ke pemerintah ya, biasanya. Nah, apa? Bisa juga termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Paksa dengan surat paksa. Ini biasanya kalau kita harus bayar pajak. Jadi gini, wajib pajak dengan penanggung pajak, ya. Wajib pajak atau penanggung pajak, sorry, wajib pajak atau penanggung pajak dengan penarik ini pemerintah. Misalnya saya beli barang mewah nih, saya ulang ini, saya beli barang mewah, ya. Kemudian saya harus bayar PPNBM-nya berapa. Ternyata apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak meleset dari apa yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, ini kita bisa gugat. Padahal udah dibayar. Kebanyakan nih yang saya bayar balikin. Nah, itu harus bawa ke pengadilan pajak. Tapi biasanya nggak sesumir itu ya kalau kalau yang sampai lari ke pengadilan pajak karena
Kalau kita ke pengadilan pajak kan harus bayar, ya. Atau banding. Banding tuh biasanya wajib pajak atau penanggung pajak udah diputusin nih. Tapi setelah dipelajari lagi bisa diajukan banding. Saya pernah ngalami satu kali itu ketika kami dianggap bukan, kami merasa waktu saya bersama-sama dengan perusahaan, satu perusahaan, kami merasa bahwa kami itu lebih bayar, ya. Kami mau minta, kami mau minta kelebihan bayar kami itu bukan diminta dibayar, tapi di eh, carry over kan ke tahun pajak berikutnya. Nah, nggak gitu aja, kantor pajak itu nggak gitu aja, dikirim eh, apa namanya itu auditor, suruh ngelihat laporan keuangannya, dilihat semua, malah auditornya menemukan bahwa ternyata kami itu masih kurang bayar. Alih-alih yang kelebih bayar ini mau dibalikan, ternyata kurang bayar. Ya oke lah, saya bilang, oke kalau memang mau kurang bayarnya berapa? Saya merasa lebih bayarnya ini, segini misalnya 100 ya. Ternyata saya kurang bayarnya berapa? Kalau saya kurang bayar ya udah yang 100 itu nggak jadi saya bandingkan, nggak jadi saya ajukan untuk ke pengadilan. Tutup aja ke sini. Cari lagi, ternyata kami kurang bayarnya lebih dari 100. Nah, yang kayak gitu itu kan kita bisa berargumen. Saya merasa saya lebih bayar, ternyata saya kurang bayar lebih dari apa yang saya bilang lebih bayar. Nah, itu yang bisa dibawa ke pengadilan pajak. Gugatan. Gugatan adalah upaya hukum dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan. Yaitu kita gugat. Ternyata apa yang ini belum dibayar nih. Baru ditagih, kita bilang, nggak bisa kalau ini yang ditagihkan ke kami. Itu namanya gugatan. Kalau banding, biasanya sudah diputuskan, kita minta untuk ditinjau kembali. Surat uraian banding, surat terbanding kepada pengadilan pajak. Itu biasanya wajib pajak atau penanggung pajak. Surat tanggapan, surat tergugat kepada pengadilan pajak. Kalau kita gugat, kita akan kasih surat tanggapan. Kenapa kami kok dapat ini? Dianggap kurang bayar, dianggap eh, tidak taat kepada pajak. Biasanya kan gitu. Kalau lebih bayar mereka diam aja. Biasanya yang diminta adalah yang lebih bayar. Atau surat bantahan, surat dari pemohon banding atau penggugat kepada pengadilan pajak, bantahan atas surat uraian banding atau surat tanggapan. Jadi ya setelah surat tanggapan, kemudian ada surat bantahan. Ini biasanya kalau pengadilan seperti ini tuh ribetnya karena mondar-mandirnya itu. Ya, kemudian pengadilan pajak, kedudukan dan tempat kedudukannya, ya, melaksanakan kekuasaan kehakiman di satu tempat tertentu. Biasanya yang pengadilan pajak besarnya berkedudukan di ibu kota negara, Jakarta. Sidang pengadilannya bisa tempat kedudukan atau apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat tempat adanya sengketa pajak. Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan pajaknya institusi pengadilan pajak. Di pengadilan pajak itu nggak kayak pengadilan negeri, pengadilan agama gitu nggak ada. Mereka adanya di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Saya nggak tahu sekarang ini dengan adanya pembagian pembagian kekuasaan yudikatif di Indonesia itu kan kementerian-kementerian dibagi-bagi ya. Sekarang ada imigrasi dan lapas, terus apalagi. Nah ini saya belum ngecek lagi pengadilan pajak itu adanya di mana. Tapi pembinaan teknisnya rasanya masih tetap di bawah Mahkamah Agung. Ya, organisasi administrasi dan keuangannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Jadi dia itu ada dua kementerian teknis ya. Mahkamah Agung ini lembaga setingkat menteri. Mahkamah Agung itu pembinaan organisasinya. Kalau keuangannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, hal-hal yang penting itu adalah dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal gugatan, memeriksa dan memutuskan atas pelaksanaan penagihan pajak atas pembetulan atau keputusan lainnya. Jadi hanya banding dan gugat ada klausul-klausul tertentu. Ya, ini nanti kita bisa lihat. Yang lain tidak terlalu penting. Saya hanya mengatakan banding dan gugat. Kemudian keputusan. Keputusan pengadilan tadi sudah
sebutkan di awal bahwa keputusan pengadilan itu hanya menolak, mengabulkan sebagian, menambah pajak, atau mengabulkan seluruhnya. Nah, kalau menambah pajak itu nanti akan dilihat lagi, membutuhkan kesalahan tulis, barangkali salah perhitungan, atau justru yang dilakukan itu memang sudah betul kemudian membatalkan apa yang disampaikan. Artinya eh, gugat pajak, gugat gugat sengketa pajaknya tidak jadi diproses. Nah, ini sengketa sudah saya jelaskan. Nah, biasanya penyebabnya itu adalah kesalahan dan perbedaan dalam penerapan atau penafsiran pasal-pasal rujukan. Perbedaan pencatatan atau pengakuan penghasilan antar laporan keuangan secara komersial dan fiskal ini, makanya ada rekonsiliasi fiskal itu. Ada kesalahan pengenaan saksi administrasi dalam penerbitan surat ketetapan pajak. Kesalahan formal administrasi dalam mengeluarkan keputusan. Keputusan ketika kita melakukan, makanya yang namanya pajak itu kan ada lapor pajak dulu. Setelah lapor pajaknya oke, baru kita bayar. Enggak, jangan lapor sama bayar bareng. Nanti muncul ini. Nah, apa dasarnya klausulnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, pengganti dari Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Ini saya akan cek lagi di 2025 apakah berubah atau tidak. Silahkan Anda juga bisa ngecek. Ini sama, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah, kekuasaan pengadilan, sebentar. Oh, saya lihat dulu. Oke, sebentar. Nah, ini kekuasaan pengadilan pajak. Pakai animasi. Nah, kekuasaan pengadilan pajak itu meliputi pengadilan pajak tingkat pertama dan terakhir, memanggil atau meminta data keterangan yang berkaitan dengan sengketa, tugas dan wewenang. Ini sebetulnya nggak terlalu penting. Kita sebagai orang yang belajar, nah ini saja, orang yang belajar dasar-dasar pajak, pengadilan perpajakan Indonesia ini hanya introduksi saja. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak terhadap satu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan undang-undang pajak, yaitu keputusan itu bukan keputusan perkara ya, tapi keputusan yang kita lakukan. Misalnya ada perusahaan, perusahaan itu beroperasi di luar negeri, kemudian dia melakukan melakukan pemotongan pajak atau proses proses laporan laporan SPT-nya kan ada yang ada pajak dalam negeri, pajak luar negeri dan seterusnya. Nah, nanti itu oleh kantor pajak disalahkan atau oh ini nggak kayak gini, harusnya kalian makainya gini. Nah, itu bisa dilakukan banding. Wong saya udah berdasarkan undang-undang kok ini disalahkan, ya. Bea cukai itu biasanya yang kayak gitu, sorry, em, salah cara membuat laporannya. Ada gugatan, gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Itu udah berinkrah ya, berkekuatan tetap. Nah, gugatan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak, termasuk SK pembetulan yang berkaitan dengan STP, kemudian surat ketetapan pengurangan sanksi administrasi atau penghapusan penghapusan sanksi administrasi. Dan terakhir, keberatan, ya. Keberatan terhadap pajak itu bisa berupa surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil. Ini kadang-kadang jadi perkara juga nih pajak nihil ini. Dianggap di bawah PTKP kan. Nah, kadang-kadang eh, kita nggak tahu kalau ternyata perubahannya hal ininya apa namanya ketetapannya udah berubah.
rujukannya udah berubah. Contohnya kayak gini aja deh. BPHTB atau PBB, PBB. PBB dulu di bawah 1 miliar kena 0,5%. Tahun 2025 diperbaiki menjadi di bawah 2 miliar. Ternyata kita melakukan transaksi pada apa peralihan ini, pada peralihan. Nah, kalau pada peralihan ini apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Ya, kita bilang dong, ya, eh, saya enggak ditagih lagi. Ya, ya benar. Saya kebanyakan bayar karena saya 1,3 misalnya kan, 1,3. Padahal harusnya itu bebas. Oh, bebas. 1,3 kena 0,5%. 1,3 ya. Sebetulnya itu kan nggak kena. Bukan kena 0,5%. Di bawah 2 miliar kena 0,5%. Tapi kalau di atas satu, gini. Dulu di bawah 1 miliar kena 0,5%. Di atas 1 miliar dikalikan berapa gitu. Nah, tapi terus berubah. Di bawah 2 miliar kena 0,5%. Harusnya saya hanya kena 0,5%. Tapi karena ikut peraturan lama, yang 0,5% sampai 1 miliar, lebihnya kena sekian persen gitu. Berarti kan saya ada lebih bayar. Ya kan? Lebih bayarnya di berapa? Sekian persen dari 300 juta. Padahal seharusnya saya sampai 300 juta kena 0,5%. Paham? Ya. Harusnya pakai peraturan yang di bawah 2 miliar kena 0,5%, itu sampai 1,3 miliar tetap kena 0,5%. Tapi kalau pakai peraturan lama, sampai 1 miliarnya 0,5%, yang 300 jutanya kena sekian persen. Ada yang lalu tuh nggak salah 11 atau berapa gitu. Lupa saya. Tergantung masing-masing lokasi kan, masing-masing pemerintah daerah. Saya bilang dong, saya kelebihan bayar ini. Karena saya seharusnya 1 miliar yang berikutnya juga tetap kena 0,5%. Kelebihan bayarnya mungkin nggak banyak, 85 juta, sekian juta. Tapi kita banding, kita gugat. Nah itu yang namanya ketetapan lebih bayar. Ya. Yang terakhir itu pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan pengaturan perundang-undangan perpajakan. Pihak ketiga itu misalnya kita jual beli dan seterusnya itu. Nah, ini sudah saya submit di Kulon, ya. Bisa Anda lihat, tapi yang kuning-kuning ini saya baru baca, kemudian saya kasih kuning-kuning ini, ya. Sebetulnya eh, Anda bisa bikin sendiri. Ini ada hak WP dalam keberatan yang slide nomor 27. Ini banyak banget. Saya lebih saya lebih berorientasi kepada Anda harus tahu gitu aja, ya. Anda harus tahu. Saya tidak terlalu eh, menuntut untuk bahan ujian, tapi bahan ujian ada sih. Pengadilan pajak ada pertanyaannya, ya sedikit tentang pengadilan pajak. Di tugas besar juga ada sedikit, tapi tidak sampai detail seperti ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.